Kembali lagi bersama saya di sini, Kilas Kisah. Kilas Kisah Nyata kali ini yang saya akan ceritakan adalah tragedi yang terjadi di India. Ya, lagi-lagi tragedi ini terjadi di India, tepatnya pada tahun 2012. Kisah ini melibatkan dengan seorang wanita muda berasal dari salah satu kota Delhi di India dan 6 pelaku pria. Kisah apa yang terjadi? Kita langsung saja bahas di Kilas Kisah Nyata. Became a symbol of resistance to rape across the world. What happened in the heart of the national capital shook the entire nation. Kejadian ini terjadi di salah satu kota India, tepatnya di Delhi. Kejadian ini juga terkenal dengan kejadian Nirbhaya. Ada seorang wanita muda pada tahun 2012 berkisar antara usia 22 atau 23 tahun pada tahun 2012, dan dia ini merupakan salah satu mahasiswi fisioterapi. Kejadian ini bermula pada saat malam sekitar 9:30 setelah dia dan teman prianya ini selesai menonton bioskop. Ketika mereka akan pulang, mereka menunggu bus dan kebetulan ada bus yang lewat saat itu. Di mana di dalam bus itu ternyata sudah ada 6 orang pelaku. Di mana salah satu pelakunya ini adalah seorang supir bus yang sedang mengendarai bus tersebut. Masuklah mereka berdua ke dalam bus itu dan terjadilah cekcok mulut antara si pria, teman korban, atau korban ini saya belum sebutkan di awal, korban ini bernama Joyati Singh. Teman korban ini, teman si Joyati Singh ini, dia beradu mulut dengan kelima pelaku ini. Tidak lama setelah itu, salah satu pelaku ini mengambil sebuah tongkat besi yang dikatakan di situ tongkat besinya ini digunakan untuk membantu mendongkrak mobil dan L ya. Katanya tongkat besinya bukan panjang lurus tetapi di sini letter L ya, di sini tongkat besinya. Dipukulinlah si teman Joyati Singh ini. Dipukulin di situ, dihajar dia di dalam mobil situ dan diseret ke bagian belakang mobil. Kemudian setelah teman prianya ini tidak berdaya, akhirnya terjadilah kasus pemerkosaan terhadap Joyati Singh. Tetapi tidak hanya sampai situ saja. Ternyata si Joyati Singh ini pun dia dipukulin di situ, dilakukan tindak kekerasan di situ juga. Setelah kejadian itu selesai, yang lebih kejamnya lagi, para pelaku ini membuang badan mereka berdua, tubuh mereka berdua ini yang sudah tidak berdaya ini, mereka buanglah langsung ke pinggir jalan begitu aja. Dan lebih kejamnya lagi, mereka tuh tidak berpakaian sehelai pakaian pun saat mereka dibuang ke pinggir jalan itu. Kemudian gak berapa lama dari situ, sekitar jam 11 malam, tubuh mereka berdua ini ditemukan oleh pejalan kaki yang akhirnya dibawalah ke rumah sakit di Delhi. Di sini tidak diceritakan apakah teman pria si Joyati Singh ini dia meninggal atau dia masih hidup. Tidak ada berita yang menyebutkan seperti itu karena di sini kasusnya lebih ke keadaan dari si Joyati Singh ini. Kondisi Joyati Singh ini sangat memprihatinkan. Dia harus menjalani 5 kali operasi dan operasi kelimanya ini pada tanggal 19 Desember 2012. Karena keadaan yang ini semakin memburuk, akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Singapura pada tanggal 26 Desember 2012. Disebutkan juga dia di sini harus menjalani operasi perbaikan organ, tetapi karena tubuhnya yang sudah sangat tidak kuat, akhirnya Joyati Singh harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Desember 2012. Menurut dokter yang menangani Kak Joyati Singh, mereka mengatakan bahwa Joyati Singh ini meninggal karena luka-lukanya setelah terjadinya pemerkosaan, dan yang lebih parah lagi ditekankan di sini jika bagian perut Joyati Singh itu mengalami robek di mana ususnya itu keluar. Dan Joyati Singh pun sempat menjalani operasi pengangkatan usus. Itu menurut dokter yang menangani Joyati Singh. Nah, sekarang bagaimana dengan pelaku dan siapakah ke-6 pelaku ini yang tega dan sadis melakukan hal ini kepada Joyati Singh? Kita bahas satu persatu mengenai pelakunya. Pelaku yang pertama ini bernama Akshay Thakur. Dia itu adalah seorang kenaik bus. Dia bertugas sebagai penghancur barang bukti, menghilangkan barang bukti.
Dia juga bertugas untuk membersihkan semua noda darah yang ada di bis saat itu. Tetapi di pengadilan, dia mengaku bahwa dia itu tidak melakukan pembunuhan itu. Karena pada saat itu, dia itu sedang pulang kampung. Jadi pada tanggal 16 itu, dia itu sudah dalam perjalanan pulang kampung. Jadi bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan itu? Sedangkan pada tanggal 16 saja, dia sudah ada di kampung. Itu menurut keterangannya pada saat itu. Kita lanjut ke pelaku kedua. Oke, pelaku kedua adalah Vinay Sharma. Kenapa ya? Kok di sini Vinay Sharma kok tega-teganya ya? Kok dia mau ikut-ikutan ya melakukan hal sekejam itu? Padahal di sini dari 6 pelaku ini disebutkan kalau Vinay Sharma ini adalah seseorang yang berpendidikan, di mana dia juga sangat pintar berbahasa Inggris, dia juga lulus tamat sekolah. Tetapi kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Dia juga punya pekerjaan tetap sebagai seorang PT atau personal trainer di sebuah gym. Tapi kenapa ya kok dia bisa maunya terhasut untuk ikutan seperti itu? Sama seperti Akshay Thakur, Vinay Sharma ini juga dia tidak mengakui perbuatannya di pengadilan. Dia bilang di sini kalau dia itu sedang pergi bersama dengan temannya nonton konser. Tentu saja temannya ini pun terjerat kasus yang sama. Temannya bernama Pawan Gupta. Pawan Gupta ini juga membela dirinya di hadapan pengadilan sama seperti yang dibilang oleh Vinay Sharma. Mereka menonton konser berdua dan saat itu mereka pun pulangnya tengah malam di situ. Sedangkan untuk pekerjaan Pawan Gupta ini dia adalah seorang penjual buah. Kita langsung lanjutkan saja ke pelaku keempat dan pelaku kelima. Karena mereka berdua ini adalah saudara yang tinggal di sebuah kontrakan barang. Mereka bernama Mukesh Singh dan Ram Singh. Untuk Mukesh Singh dan Ram Singh ini mereka sama-sama bekerja sebagai pembersih bis ataupun terkadang mereka juga punya sambilan sebagai pengemudi bis. Nah, untuk Mukesh Singh sendiri sama-sama ya, lagi-lagi tidak ada pelaku yang mau bicara jujur di sini di depan pengadilan. Mereka semuanya sama, mereka semuanya aku nggak melakukan itu loh, aku tidak melakukan kejahatan keji itu. Mereka berdua sama-sama membela dirinya seperti itu. Tetapi di sini saya mendapatkan informasi jika Ram Singh adalah orang yang dilaporkan jika dia itu adalah otak atau dalang utama dari kasus yang menimpa Joyati Singh. Di sini sangat disayangkan sekali sebelum sidang berlangsung atau sebelum dijatuhi hukuman apa yang seharusnya mereka terima, Ram Singh sudah mengambil jalan pintas. Dia mengambil jalan pintas dengan cara dia menggantungkan dirinya sendiri dalam penjara. Tetapi ayahnya Ram Singh ini, dia sangat curiga, kok bisa ya anak saya melakukan hal seperti itu? Sedangkan itu sangat tidak masuk akal karena salah satu tangannya, tangan dibagi. Di sini disebutkan tangan kirinya itu, tangan kanannya ini sudah tidak berfungsi lagi karena adanya karena dia mengalami kecelakaan pada tahun 2009 gitu. Jadi dia hanya bisa menggunakan satu lengannya. Dan di sini menimbul kecurigaan dari ayahnya Ram Singh ini jika anaknya itu bukan melakukan menghilangkan dengan cara seperti itu ya, dengan cara menggantungkan dirinya, tetapi ada kejahatan lain yang terjadi di dalam sel ini. Kita lanjut ke pelaku ke-6. Pelaku ke-6 ini dia tidak disebutkan namanya dan ditutupi semuanya tentang beritanya karena dia masih berusia 17 tahun. Tetapi yang lebih anehnya di sini ya, dia juga diizinkan untuk mengubah identitasnya dan dihapuskan atau diputihkan segala perbuatannya. Itu yang lebih aneh di sini. Karena dia dianggap masih anak-anak karena berusia 17 tahun dan tidak ada lagi berita yang menyebutkan siapa namanya dan bagaimana sekarang dia yang berusia 17 tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke hukuman apa sih yang diterima oleh keempat orang pelaku. Tadi kan salah satu pelakunya Ram Singh sudah meninggal dunia dengan cara menggantungkan dirinya sendiri. Yang 17 tahun dia dibebaskan. Berarti kan sisa ada 4 pelaku ini nih. 4 pelaku kejahatannya ini. Akhirnya pada tanggal 13 September 2013, tepat di mana mereka dijatuhi hukuman eksekusi mati oleh pengadilan dengan cara digantung di salah satu penjara. Di situ disebutkan mereka itu di penjara Tihar ya. Disebutkan di penjara Tihar mereka dilakukan eksekusinya. Tetapi mereka masih bisa-bisanya, masih sempat-sempatnya dari bulan Maret sampai Juni itu mereka mengajukan aju banding ke polisian atau ke kehakiman ini untuk meringankan hukumannya dari hukuman yang tadi itu diringankan menjadi
seumur hidup. Tetapi tentu saja hal ini ditolak oleh pengadilan. Bahkan masih sempat-sempatnya beberapa jam sebelum hukuman itu dilaksanakan, mereka pun masih sempat-sempatnya untuk bisanya nggak mau dieksekusi seperti itu. Beberapa jam loh sebelum kejadian itu terjadi, mereka masih meminta keringanan, tetapi tentu saja tetap ditolak. Akhirnya mereka berempat dilakukanlah hukuman eksekusi mati pada tanggal 13 September 2013. Oke, itu dia kilas kisah nyata hari ini yang saya bahas hari ini, yang terjadi di India, yang terjadi pada seorang wanita muda. Apakah menurut kalian jika hakim pengadilan di sana dari beberapa bulan atau beberapa jam sebelum melakukan eksekusi itu mereka menyetujui keringanan menjadi hukuman seumur hidup, apakah ini memang layak? Ataukah memang seharusnya mereka itu dijatuhi hukuman eksekusi mati? Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen dan like video ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe juga, biar aku makin semangat untuk membuat cerita berikutnya ya, membuat kilas kisah nyata dari kejadian yang terjadi, entah itu kejadian masa lampau atau kejadian masa kini. Sekian kilas kisah nyata dari saya, kembali lagi dalam 2 hari ke depan.